rakyat sekarang ini selalu menyimak gerak-gerik, langkah, perbuatan, dan tindak tanduk para pemimpinnya. Walaupun mereka tidak bicara, walaupun mereka tidak protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN dimanapun berada. Saya seharian kemarin menelusuri kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya coba memasuki jalan-jalan dan saya coba melihat usaha-usaha rakyat. Dan saya juga menemui beberapa orang pelaku usaha yang ada di kota Tangerang. Hasil dari penelusuran saya di kota Tangerang, kesimpulannya mengatakan bahwa sudah ada harapan warga masyarakat untuk bisa hidup beransur-ansur lebih baik dari hari ke hari. Namun dengan catatan, para pengelola negeri ini, para pemimpin negeri ini, mulai dari level yang paling tinggi sampai kepada level yang paling bawah, baik pejabat negara maupun pejabat strukturalnya, agar benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat. Namun, jika para pengelola negeri ini masih tetap fokus perhatiannya kepada politik, yang bisa mengabaikan perhatiannya kepada upaya mensejahterakan rakyat, maka harapan rakyat tadi akan lipur dan akan gagal. Artinya apa? Rakyat sekarang ini terlihat benar-benar berharap kepada pemerintahan negeri ini agar benar-benar dari mulutnya sampai ke hatinya berupaya untuk mensejahterakan rakyat. Bukan hanya dalam ucapan secara politis, bukan hanya upaya mensejahterakan rakyat sekedar pidato, sekedar ucapan, sekedar pencitraan, tetapi benar-benar upaya itu dalam kenyataan. Ternyata rakyat kecil pun saya ini telah tahu betapa paradoknya antara nasib rakyat dengan nasib para pejabat, terutama para pejabat negara di saat negeri ini dihantam oleh COVID-19. Di satu sisi rakyat sangat menderita. Di satu sisi, para pengusaha kecil, menengah khususnya, dan juga termasuk pengusaha besar, dihadang oleh hutang yang banyak, dihadang oleh ancaman harta
yang ada padanya akan disita oleh bank karena tidak mampu membayar kredit akibat tidak bisa bergerak ekonominya. Dan apa yang terjadi itu tadi menyebabkan rakyat jatuh miskin. Pengusaha menjadi bangkrut. Pekerja menjadi terkena PHK. Sehingga jatuh miskin. Kalau saya sih nggak bisa ngomong apa-apa ya. Cuman berharap mah cepat ya, cepat kelar COVID-nya. Terus ya ekonomi mudah-mudahan, soalnya sekarang juga nyari PT susah kerja. Iya. Mudah-mudahan yang tadinya bangkit bisa bangkit lagi. Ya. Soalnya kan kita juga apa ya, kalau PT-PT pada libur saya juga Benar. sepi ya. Kalau PT-nya jalan, Iya. apa Otomatis, pekerjaannya banyak, iya, kita jualan juga meningkat. meningkat. Jadi rezekinya dan Ya. rakyat sekarang ternyata mengetahui bahwa pendapatan para pejabat, para pemimpin di negeri ini naik, melambung secara drastis pula. Kita tahu sesuai dengan informasi yang beredar, sejumlah menteri pendapatannya naik selama pandemi ini. Demikian juga pejabat negara lainnya, seperti sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hanya saja ada satu orang gubernur yang ternyata di saat pandemi ini hutangnya yang bertambah, yakni Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Tetapi jauh lebih banyak yang bertambah kaya selama pandemi ini. Bagi rakyat ternyata ini merupakan pembuktian bahwa para pemegang amanah rakyat di saat hidup rakyat sulit ini ada yang gembira karena harta kekayaannya bertambah, karena pendapatannya bertambah. Dan rakyat ternyata juga tahu seorang anggota DPR RI dari PDIP, Krisdayanti, belak-belakan mengatakan bahwa anggota DPR RI ini bisa mengumpulkan penghasilan sekitar 2 miliar satu tahun. Bayangkan di saat rakyat menjerit seperti sekarang ini. Ternyata pejabat negara seperti anggota DPR RI tetap bisa mengumpulkan gajinya, tunjangannya, dan lain-lain sebagainya dari posisi jabatannya sebagai wakil rakyat mencapai 2 miliar per tahun. Coba bagi 12, berapa per bulan itu? Coba bandingkan dengan rakyat. Malahan rakyat akibat pandemi ini kehilangan uang 5 juta dari penghasilan yang diharapkannya sebagai pedagang bubur karena dianggap melanggar PPKM sehingga terkena denda 5 juta. Jadi ketika pejabat negara bertambah penghasilannya dan berhasil dan bisa mengumpulkan gaji dan tunjangannya tetap signifikan 2 miliar satu tahun, sementara rakyat kecil pedagang bubur hanya rugi atau kehilangan uang 5 juta akibat terkena denda PPKM.
Dan ada juga pedagang kecil yang penghasilannya jatuh sehingga sulit mencukupi makan anak istrinya. Akibat harus mendekam di penjara karena tidak mampu membayar denda akibat ditetapkan sebagai pelanggar protokol kesehatan dan selama di penjara tentu dia tidak bisa membawa gerobak jualannya berkeliling di kota tempat tinggalnya. Dan juga ada pedagang kecil yang kerugiannya sangat besar akibat berurusan dengan Satpol PP karena dianggap melanggar protokol kesehatan ketika dia sedang hamil berat. Sehingga beberapa hari tidak bisa berjualan. Dan malah juga terkena kerugian moral karena sempat dipukul oleh petugas protokol kesehatan. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi jangan dikira rakyat kecil tidak tahu. Rakyat tahu. Dan walaupun rakyat tidak bicara, walaupun rakyat tidak protes, sahabat BN, dari penelusuran saya selama seharian kemarin di kota Tangerang, dapat saya katakan bahwa rakyat sekarang ini selalu menyimak gerak-gerik, langkah, perbuatan, dan tindak tanduk para pemimpinnya. Walaupun mereka tidak bicara, walaupun mereka tidak protes. Karena itu, kembali saya mengatakan di sini bahwa rakyat sekarang sangat berharap agar para pemimpinnya benar-benar berusaha keras untuk mensejahterakan rakyat dengan berbekalkan gaji, fasilitas, dan berbagai kelengkapan hidup lainnya yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka, para pejabat tersebut. Baik pejabat negara maupun pejabat struktural. Semoga ke depan negeri ini berubah ke arah yang lebih baik. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu